Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Iwa, izin saya Montari Chandra Buwono menyampaikan, mempresentasikan tugas saya terkait dengan causal loop diagram dan flow diagram dengan topik yang berasal dari skripsi dengan judul Sistem Model Energi dan Analisis Teknoekonomi dari Integrasi Solar Cell dan Fuel Cell untuk Sistem On-Grid dan Off-Grid. Untuk pendahuluan, perhatian terhadap pemanfaatan energi terbarukan dalam mengurangi konsumsi energi bahan bakar fosil yang cadangannya semakin menipis dan juga mengurangi permasalahan isu lingkungan. Permasalahan energi terbarukan yang bersifat intermittent seperti kondisi sinar matahari dan angin yang tidak selalu dapat diberdayakan setiap saat. Topik utama dari penelitian ini adalah desain gabungan antara solar cell dan fuel cell untuk menentukan kombinasi dan implementasi dari teknologi sistem energi terbarukan dengan fuel cell sebagai sebuah teknologi masa depan yang handal. Radiasi matahari akan menjadi energi terbarukan utama, dan fuel cell akan dijadikan sebagai backup power pada saat kondisi sumber energi utama tidak dalam kondisi maksimal yang disebabkan oleh cuaca. Penelitian ini adalah mensimulasikan desain sistem di atas dengan menggunakan software Homer Pro untuk mendapatkan analisa ekonomi dan analisa produksi energi. Berikut merupakan komponen utama dari penelitian ini, yaitu terdiri dari fuel cell, solar cell, dan baterai. Berikut merupakan desain integrasi solar cell dan fuel cell, di mana desain energi integrasi ini adalah berasal dari solar cell sebagai energi utama dan fuel cell sebagai backup untuk energi. Solar cell membangkitkan energi listrik yang kemudian disimpan di dalam baterai. Selanjutnya, energi listrik berupa arus DC ini kemudian akan dilakukan konverter melalui inverter sehingga menjadi arus AC dan kemudian akan dikonsumsi oleh pengguna listrik. Selanjutnya, apabila solar cell ini tidak dapat dimaksimalkan akibat radiasi matahari yang berkurang, maka fuel cell akan mensuplai energi dengan membangkitkan energi DC yang juga akan dikonversi menjadi AC dan selanjutnya akan dikonsumsi oleh pelanggan listrik. Berikut adalah desain cara kerja sistem integrasi. Sinar matahari merupakan energi utama untuk membangkitkan listrik melalui solar cell. Kemudian energi ini akan digunakan pada beban pada siang hari di mana radiasi sinar matahari masih mencukupi. Kemudian akan memunculkan energi listrik. Selanjutnya, energi listrik ini akan disimpan di dalam media baterai yang digunakan selanjutnya pada malam hari ketika matahari sudah tidak dapat membangkitkan listrik melalui solar cell. Kemudian pada beban malam hari ketika energi listrik berkurang, maka sistem akan men-switch dengan memberikan fuel cell untuk membangkitkan listrik yang digunakan pada beban pada siang hari ketika solar cell tidak mampu mensuplai listrik yang cukup. Di sini juga sistem fuel cell itu berasal dari hidrogen, di mana metanol sebagai bahan dasar hidrogen untuk membangkitkan energi melalui fuel cell. Fuel cell ini merupakan backup energi dari solar cell sebagai suplai energi yang utama.
Berikut merupakan flow diagram penelitian. Berawal dari perencanaan sistem dalam Homer melalui dengan program Homer ya. Di sini skema yang tadi disampaikan sebelumnya akan dirancang melalui program Homer ini. Kemudian selanjutnya untuk menjalankan program tersebut maka diperlukan pencarian data utama. Setelah data utama didapatkan, selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam program. Kemudian setelah dimasukkan maka simulasi dalam program dapat dijalankan. Kemudian hasil dari simulasi program tersebut akan mendapatkan hasil dari pengujian dari simulasi tersebut. Dari simulasi tersebut maka didapat analisa dan pembahasan. Setelah itu selesai. Skema integrasi sistem fuel cell dan solar cell. Komponen utama yaitu beban utama, solar cell, fuel cell, baterai, dan konverter. Terdapat dua bus, yaitu bus AC dan bus DC yang dihubungkan oleh konverter. Beban kategori pemakaiannya adalah untuk residensial, komersial, dan industri. Solar cell sebagai sumber energi utama ditentukan beberapa spesifikasi, antara lain data harga atau biaya, besar daya yang dapat dihasilkan, jangka waktu penggunaan sistem solar cell, umur pakai, dan derating factor. Data radiasi matahari diambil dari data radiasi matahari di suatu daerah tempat penelitian dilakukan. Kemudian data temperatur juga dapat diambil dari titik daerah penelitian. Kemudian untuk fuel cell, data spesifikasi harga atau cost, yaitu biaya modal awal dan penggantian fuel cell, serta pemeliharaan tahunan. Kemudian data spesifikasi daya maksimal yang dapat dihasilkan fuel cell, spesifikasi perawatan fuel cell, dan spesifikasi emisi dari fuel cell. Selanjutnya adalah komponen baterai, di mana datanya yang diperlukan adalah spesifikasi harga, antara lain modal awal. Modalnya terdiri dari pembelian baterai dan juga aksesorisnya, kemudian biaya penggantian baterai apabila baterai tersebut sudah tidak dapat digunakan, dan juga untuk biaya pemeliharaan. Kemudian juga spesifikasi input dari baterai tersebut. Selanjutnya untuk konverter atau inverter, data yang dimasukkan adalah data spesifikasi harga atau cost, biaya modal awal, dan penggantian fuel cell, pemeliharaan tahunan. Kemudian juga untuk grid, sistem hybrid disambungkan dengan suplai listrik on-grid yang akan digunakan untuk beban komersil. Variabel on-grid antara lain adalah harga beli dari PLN dan juga harga jual ke PLN. Berikut ini adalah screenshot dari simulasi pada program Homer. Kondisi on-grid adalah listrik PLN dijadikan sebagai penyuplai listrik utama, sedangkan solar cell dan fuel cell sebagai backup. Untuk kondisi off-grid, solar cell dijadikan sebagai penyuplai listrik utama, sedangkan fuel cell sebagai backup. Program Homer untuk memperhitungkan tingkat keberhasilan rancangan sistem, khususnya dari segi ekonomi. Adapun bagian ekonomi yang diperhitungkan mulai dari modal awal, biaya operasi dan perawatan, biaya penggantian komponen, biaya penggunaan bahan bakar, biaya pengeluaran per tahun, biaya penjualan, dan penghematan yang didapatkan. Data diinput pada program Homer. Berikut adalah closed loop diagram. Fuel cell. Penggunaan fuel cell ini mempengaruhi kualitas lingkungan, di mana ketika fuel cell digunakan maka kualitas lingkungan akan meningkat. Selanjutnya fuel cell juga mengurangi cost energi. Dari cost energi ini kemudian akan mempengaruhi tarif listrik PLN yang kita bayar. Nah, dari listrik yang kita bayar ini juga akan mempengaruhi pemakaian listrik PLN. Apabila tarif listrik berkurang, maka pemakaian listrik juga akan berkurang. Artinya akan berkurang. Kemudian juga untuk pemakaian solar cell itu sendiri.
pemakaian solar cell ini berkurang, maka fuel cell akan bertambah sehingga cost energi juga menjadi berkurang. Selain itu juga pemakaian solar cell ini akan mengurangi pemakaian listrik dari PLN, dan juga pemakaian solar cell ini akan meningkatkan net producing cost. Berikut merupakan closed-loop diagram dari penelitian topik ini. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya